Selamat datang di Laboratorium Mikrobiologi Farmasi. Materi kita kali ini adalah tentang pengujian angka lempeng total. Metode angka lempeng total akan kita gunakan untuk melakukan penghitungan jumlah kuman dalam suatu produk. Jadi, kita dapat mengetahui apakah suatu produk tercemar atau tidak dan berapakah jumlah cemarannya dengan metode ini. Yang akan kita lakukan adalah nantinya kita akan melakukan pengenceran bertingkat. Jadi, sampel yang kita punya akan kita encerkan secara bertingkat. Bertingkat itu berarti 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Kemudian, dari pengenceran-pengenceran tersebut akan kita ambil lalu kita masukkan ke dalam media pertumbuhan. Setelah itu, kita lakukan inkubasi dan kita akan lihat apakah setelah diinkubasi ada hasil pertumbuhan mikroorganisme atau tidak. Jika ada hasil pertumbuhan mikroorganismenya, kemudian akan kita hitung berapakah jumlah koloninya. Demikian yang akan kita lakukan dalam praktikum kali ini. Proses pengerjaan di lab mikrobiologi diawali dengan teknik aseptik, yaitu membersihkan area kerja dengan cara dilakukan penyemprotan menyeluruh dengan alkohol kepada seluruh permukaan meja, kemudian dilakukan pengelapan searah. Jadi dengan tisunya diangkat, kemudian dilakukan lap searah, dibersihkan seluruh permukaan meja kerjanya. Materi praktikum hari ini adalah tentang pengujian angka lempeng total, di mana kita akan melakukan pengujian jumlah bakteri dengan menggunakan metode angka lempeng total. Yang perlu disiapkan adalah sampel. Sampel yang akan kita uji hari ini adalah air keran. Kemudian yang harus disiapkan yang lain adalah larutan pengencer, yaitu NaCl 0,9%. Kita siapkan 4 tabung yang berisi masing-masing 9 ml NaCl 0,9%. Kemudian tabung-tabung tersebut diberi tanda kontrol, diberi tanda 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 2, dan 10 pangkat minus 3. Selain itu, bahan yang lain yang harus disiapkan adalah media plate count agar. Kita akan membutuhkan 5 tabung media plate count agar. Lalu cawan Petri yang sudah steril. Dalam kondisi masih dibungkus koran karena kondisinya sudah disterilkan. Nanti akan kita buka pada saat praktikum. Alat selanjutnya adalah pipet mikro. Kita akan menggunakan pipet mikro untuk pengambilan sampel 1000 mikroliter. Kemudian selain mikropipet ada juga mikrotip yang sudah dipastikan steril. Kita akan mulai dengan menyalakan api spiritus terlebih dahulu untuk memastikan area kerja kita adalah aseptik. Yang dilakukan pertama kali adalah pengenceran sampel. Pengenceran sampel dilakukan dengan mengambil 1 mili larutan sampel dan memasukkan ke dalam tabung reaksi dengan kode 10 pangkat minus 1. Kita buka dulu mikrotip yang sudah sterilnya. Pastikan sampelnya sudah homogen, bisa kita homogenkan terlebih dahulu. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik aseptik. Diambil 1 ml atau 1000 mikroliter. Setelah itu kita pindahkan ke tabung pengenceran 10 pangkat minus 1. Kita homogenkan dulu pengencerannya. Lalu kita lanjutkan pengenceran bertingkat dengan cara mengambil 1000 mikroliter dari 10 pangkat minus 1 ke tabung 10 pangkat minus 2.
Dihomogenkan kembali. Kemudian dilakukan pengenceran sekali lagi dengan cara mengambil kembali 1000 mikroliter dari 10 pangkat minus 2 ke tabung 10 pangkat minus 3. Jika sudah dihomogenkan kembali, kemudian dari pengenceran yang sudah dibuat, kita pindahkan masing-masing 1000 mikroliter ke dalam media plate count agar yang ada di cawan Petri. Yang harus kita siapkan dulu adalah cawan Petrinya. Cawan Petri sudah disterilkan dalam kondisi terbungkus. Kita buka terlebih dahulu. Lalu kita beri tanda. Ini nanti akan kita beri kode K yang berarti untuk larutan kontrol. Selanjutnya kita siapkan cawan Petri yang sama untuk berbagai pengenceran. Mulai dari 10 pangkat 0, 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 2, dan 10 pangkat minus 3. Kemudian kita lakukan proses pour plate, yaitu memindahkan sampel dan pengenceran sampel ke dalam cawan Petri yang nantinya akan diikuti dengan menuang media. Kita ambil dulu mikrotip steril, kita ambil 10 pangkat 0, yaitu larutan sampel. Kita ambil 1 mili atau 1000 mikroliter dengan teknik aseptik. Kita tutup dulu. Kemudian kita pindahkan ke cawan Petri yang sudah kita beri tanda 10 pangkat 0. Cawan Petri di flaming terlebih dahulu sebelum dibuka untuk memastikan tidak ada kontaminan yang akan masuk. Lalu kita masukkan 1000 mikroliternya ke dalam cawan Petri. Setelah itu di flaming kembali. Kemudian kita tuang media ke dalam cawan Petri tersebut. Metode ini dinamakan metode pour plate. Kita tuang medianya. Kita homogenkan dengan cara diputar-putar atau diratakan di atas meja. Lalu didiamkan sampai medianya memadat. Tabung reaksi dan kapas bekas tutup media bisa dibuang, tabungnya bisa dicuci. Setelah larutan sampel, selanjutnya kita pindahkan juga pengenceran-pengencerannya. Silakan dimulai dari memindahkan kontrol 10 pangkat minus 1, minus 2, dan minus 3 dengan cara yang sama. Saya praktekkan untuk memindahkan larutan sampel yang telah diencerkan 10 pangkat minus 1. Diambil 1000 mikroliter. Kemudian masukkan ke cawan Petri yang diberi tanda 10 pangkat minus 1. Lalu tuang medianya. Dihomogenkan kembali dan didiamkan hingga memadat. Tabung bekas media adalah sudah disterilkan sehingga tidak ada kontaminan, jadi bisa langsung Anda cuci dan kapas bisa dibuang. Setelah dibiarkan memadat, maka kita punya 5 cawan Petri yang telah berisi sampel dan media. Ada kontrol 10 pangkat 0, 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 2, dan 10 pangkat minus 3. Selanjutnya, cawan-cawan Petri ini akan diinkubasi di inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Untuk dilakukan inkubasi, kita lakukan pembungkusan terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Kita satukan saja 2 Petri, ini sudah padat ya. Kemudian kita inkubasi dalam posisi dibalik, tutupnya berada di bawah. Lalu dibungkus dengan koran.
Dan jangan lupa diberi label dan tanggal. Ini adalah gambaran hasil dari uji angka lempeng total. Jadi kita lihat satu-satu, ada kontrol, di mana ini adalah pelarut yang digunakan atau pengencer yang digunakan untuk sampel. 10 pangkat 0 berarti sampel tanpa pengenceran. 10 pangkat minus 1 sampel yang diencerkan 10 kali. 10 pangkat minus 2 sampel yang diencerkan 100 kali. Dan 10 pangkat minus 3 sampel yang diencerkan 1000 kali. Kita lihat dulu dari kontrol. Kontrol hasilnya tidak ada pertumbuhan bakteri. Jadi dia clear, bersih. Tidak ada pertumbuhan bakteri. Ini menandakan pengencer yang dipakai yaitu NaCl 0,9% adalah steril. Kemudian 10 pangkat 0 sampel sendiri bisa kita lihat 10 pangkat 0 ini sampel, kita lihat jumlah bakterinya sangat banyak. Jadi titik-titik yang tersebar di seluruh petri ini adalah bakteri. Sekecil apapun titiknya itu adalah bakteri dan harus dihitung. Karena jumlahnya sangat banyak dan tidak memungkinkan untuk dihitung, kita lihat ke pengenceran selanjutnya. 10 pangkat minus 1, hasilnya masih sama, masih sangat banyak. Ada titik-titik kecil yang harus juga dihitung dan ini sangat banyak untuk dihitung, sehingga kita pindah dulu ke 10 pangkat minus 2. Di 10 pangkat minus 2, sudah mulai terlihat ada perbedaan dibandingkan 10 pangkat minus 1, tetapi jumlahnya pun masih banyak. Ya, titik-titik sekecil apapun ini akan dihitung. Oleh karena itu, kita juga akan lihat lagi ke 10 pangkat minus 3. Di 10 pangkat minus 3, ini sudah lebih encer dibandingkan yang 10 pangkat 0, min 1, dan min 2. Dan kita bisa menghitungnya dengan cara manual. Kita titikkan satu-satu, semua titiknya kita titiki satu-satu, lalu kita hitung satu persatu. Jadi ini bisa saja hasilnya mungkin nanti 1000 lebih. Nah, karena di area ini hampir tersebar merata, maka untuk memudahkan perhitungan, kita bisa membagi sama rata. Nanti bisa digunakan penggaris untuk membagi. Kita bagi sama rata menjadi 4 daerah yang berbeda. Jadi kita bagi sama rata menjadi 4 kuadran yang berbeda. Nanti kita hanya akan hitung di salah satu kuadran saja. Ini dihitung satu persatu, ada berapa totalnya, baru kita kalikan 4. Ini untuk menghitung jumlah bakterinya. Jumlah bakteri yang akan dipakai memiliki rentang tertentu yang akan bisa digunakan dalam perhitungan. Perhitungan selanjutnya akan dijelaskan pada Anda pada saat sesi praktikum online. Oke, setelah selesai praktikum, maka yang harus dilakukan adalah desinfeksi kembali area kerja Anda. Jadi diawali dengan matikan lampu spiritusnya dan pindahkan dulu alat dan bahan yang tidak lagi diperlukan. Atau Anda bisa sisihkan, lalu area yang lain Anda semprotkan dulu dengan alkohol, disemprot merata. Oke, kita bagi dua karena di sebelah sana masih ada alat bahannya. Kita lap searah. Kemudian kita ganti tisunya, kita pindahkan alat dan bahan dari sisi yang lain, dan kita lakukan desinfeksi di sisi sebelahnya. Kita semprot lagi meja sisi sebelahnya, lalu kita bersihkan, gunakan tisu yang baru ya. Kita gunakan tisu yang baru, ambil lagi dari sisi tengah, lalu dilap ke arah samping. Rapikan alat dan bahan yang tertinggal di meja. Setelah itu, kita bisa meninggalkan laboratorium dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Demikian prosedur praktikum yang sudah ditayangkan. Semoga apa yang telah ditayangkan ini bermanfaat untuk Anda dalam membantu Anda memahami materi mikrobiologi farmasi dan dapat menjadi bekal bagi Anda yang kelak akan menjadi apoteker dalam menerapkan pengujian-pengujian mikrobiologi di tempat Anda bekerja nantinya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan semoga selalu sehat.